Berbicara mengenai kegagalan, pasti kamu pernah kan ngerasain kamu ngerasa gagal banget. Entah itu gagal karena emang kehidupan kamu, terus gagal karena percintaan, gagal karena lingkungan pertemanan, dan masih banyak hal yang dimana setiap manusia itu pasti pernah ngerasain namanya tuh gagal. Definisi gagal setiap orang tuh pasti mempunyai artiannya tersendiri. Dan kalau misal aku boleh tanya, apa sih yang bikin kamu ngerasa kamu tuh gagal banget jadi seorang? Kamu ngerasa kayak kamu tuh jadi manusia tuh gagal banget gitu loh. Banyak sekali kegagalan udah kamu lewati. Dan dari kegagalan itu biasanya apa? Biasanya kamu akan stuck di situ, atau dari kegagalan itu bisa kamu jadikan motivasi dan dorongan kamu untuk kedepannya nanti itu supaya menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Bukan berarti gagal itu kamu harus stuck di satu titik kan? Bukan berarti dengan kamu gagal tuh kamu nggak bisa ngerubah diri kamu. No. Setiap orang tuh berhak untuk berubah. Dan kalau misal kamu gak bisa ngerubah diri kamu, dan kamu ngerasa kamu selalu gagal, kamu gak pernah gagal kok. Setidaknya kamu udah pernah mencoba. Gagal tuh adalah salah satu bentuk perjuangan kamu sebelum nantinya kamu berada di titik puncak. Karena kita gak akan pernah tahu apakah perjalanan kehidupan kamu tuh akan berjalan dengan baik atau justru banyak rintangannya. Dan kalaupun kalau misalnya kamu ngerasa kamu gak pernah berhasil, bukan gak pernah berhasil, tapi memang proses setiap orang tuh berbeda-beda. Dan Tuhan telah memberikan kamu hadiah di akhir perjuangan kamu nanti. Jadi jangan pernah ngerasa kamu tuh gak pernah berhasil ya. Bersyukur setiap perjuangan yang udah kamu lewati sejauh ini. Hai. Halo semuanya. Aku seneng banget deh. Gak tahu ya. Pokoknya tuh setiap aku bawain podcast tuh, aku tuh ngerasa dalam keadaan tuh bahagia. Kamu tahu gak? Apa sih yang bikin aku tuh bahagia? Asal kamu tahu, yang bikin aku bahagia yaitu aku bisa nemenin waktu malam kamu lagi. Aku bisa menjadi teman tidur buat kamu lagi. Dan ya setidaknya tuh aku bisa jadi teman ketika kamu lagi ngerasain perasaan ataupun keadaan lagi kurang baik. Oh iya, seperti biasa aku kan selalu bertanya, gimana kabarnya? Gimana keadaannya? Keadaan kamu sekarang bagaimana? Aku nggak tahu apakah keadaan kamu di sana baik-baik aja atau enggak. Setelah aku banyak meninggalkan kamu dengan aku nggak upload. Sumpah ya, aku tuh suka tersentuh tau dari kalian yang nyari aku gitu, kayak Kak April kemana? Kok nggak upload? Kok nggak intens uploadnya gitu. Maaf banget ya, tapi aku ngerasa seneng banget. So memang ketika aku lagi nggak upload tuh bukan berarti aku nggak memikirkan kalian. Justru kalian tuh selalu jadi bahan pikiran aku tahu. Kayak gimana ya, aku lagi nggak upload, terus keadaan kalian semua gimana. Gitu sih yang selalu bikin aku ngerasa kayak segitu kangennya kalau misalnya aku nggak nyapa kalian. Oh iya. Untuk tema kali ini kita berbicara mengenai kegagalan ya. Karena gagal itu konteksnya banyak. Bisa kita gagal karena percintaan, terus bisa kita gagal karena emang kehidupan kita tuh lagi gak bagus, gak baik. Terus kamu ngerasa kamu udah ngelakuin banyak hal, kamu udah ngasih effort untuk diri kamu sendiri, tapi kenapa?
semua itu masih berakhir dengan kegagalan. Tapi kenapa? Kamu harus ngerasain gagal lagi dan lagi. Apa sih yang bikin kamu ngerasa kamu gak percaya diri buat ngelakuin sesuatu? Karena aku tuh udah terlalu sering kayak dengerin orang-orang dan menilai mereka yang dimana ketika seseorang udah merasakan kegagalan, dia pasti gak percaya diri ataupun ragu. Ragu sama dirinya sendiri. Ragu kalau misalnya dia tuh bisa bangkit dan bisa memperbaiki semuanya. So, kenapa ragu? Kenapa kamu ngerasa kalau diri kamu tuh gak bisa untuk mengubah itu semua? Kenapa? Kamu tahu gak? Seburuk apapun manusia, setiap manusia tuh punya kesempatan untuk merubah semuanya. Ya, kamu tahu kan? Setiap apapun yang terjadi di dunia ini, semua tuh gak harus melulu tentang keberhasilan. Ketika kamu mengalami hari yang buruk, ketika kamu bertemu dengan orang yang gak tepat, bukan berarti dari kegagalan itu bikin kamu ngerasa kamu gak bisa untuk mendapatkan seseorang yang lebih baik lagi, untuk mendapatkan seseorang yang tepat. Kadang suka ngerasa kayak gak percaya diri kan? Ngerasa takut, terus ngerasa kayak gak cukup berani untuk menghadapi semuanya. Terus pokoknya itu banyak sekali hal yang dimana itu bikin pikiran kamu tuh selalu overthinking, dan kamu ngerasa bahwa diri kamu tuh gak cukup hebat untuk melewati semua itu. Hey, I know kegagalan itu konteksnya banyak, bersumbernya juga banyak. Kegagalan yang lebih sering aku dapatkan yaitu mengenai percintaan. Entah itu dari orang-orang terdekat, terus entah itu dari cerita-cerita kalian di DM Instagram. Banyak yang ngerasain gagal karena percintaan. Karena emang disakitin, dihianatin, dikecewain, dan banyak sekali hal yang dimana itu bikin diri kamu ngerasa mungkin ketika kamu bertemu dengan orang baru itu pasti ngerasa itu takut, ngerasanya trauma. Apa-apa kok. Memang setiap orang tuh punya rasa takut dan rasa traumanya tersendiri. Ngerasa kayak, kok aku gagal banget ya? Kok lagi-lagi aku harus merasakan kegagalan ya? Kok lagi-lagi aku harus merasakan rasa sakit ya? Rasanya pasti capek banget, ya kan? Kamu gak bisa terus-menerus bohongin diri kamu sendiri mengenai kamu yang banyak sekali gagalnya dalam percintaan. Walaupun kamu ngerasa kayak, ya mungkin dia bukan orang yang tepat, ya mungkin ya bukan jodohnya aja. Ya mungkin dengan kalimat seperti itu, kamu bisa nutupin diri kamu sendiri. Diri kamu yang dimana kamu menganggap everything's gonna be okay. Semua tuh baik-baik aja kok. Cuman dengan pelan-pelan kita belajar untuk ikhlas dan menerima semua itu. Tapi ketika kamu mau belajar untuk ikhlas, menerima keadaannya, mengikhlaskan perasaan kamu, semua itu gak mudah kan? Coba, dari proses ikhlas itu akan ada banyak fase yang harus kamu lewati. Pertama, fase kesendirian. Kedua, fase membiasakan diri tanpa dia. Terus ya, mungkin yang ketiga, fase dimana kamu harus mulai untuk memperbaiki semuanya dalam keadaan hati kamu belum sepenuhnya untuk ikhlas, tapi kamu harus mencoba untuk ikhlas. Kalau misalnya kalian tanya kayak, Kak April kenapa sih bahasa kadang kalau lagi percintaan terus, kalau lagi kehidupan terus? Sebenarnya aku tuh bahas tuh sesuai dengan apa yang aku dapatkan gitu loh. Oh, ternyata mungkin dari kalian semua tuh pengen aku bahas ini. Terus mungkin dengan aku ngebahas ini tuh emang related banget dan nyampe ke kamunya. Hey, manusia hebat,
Aku cuma mau bilang, kalau misalnya kamu ngerasa kamu selalu gagal, kamu ngerasa kamu gak pernah bisa nemuin orang yang tepat, gak pernah bisa nemuin orang yang bersyukur punya kamu tuh bukan berarti kamu gak bisa kok. Bukan berarti Tuhan memberikan kamu ujian seperti ini tuh kamu nganggep kalau diri kamu tuh gak pernah bisa bahagia. Enggak kok. Hey, kamu tahu gak? Ketika kita mau mendapatkan sesuatu, ataupun dia itu pilihan yang terbaik, itu gak harus selalu instan. Tuhan tahu kamu kuat, Tuhan tahu kamu hebat. Makanya setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kamu, itu Tuhan uji dulu. Mampu gak kamu untuk melewati semuanya? Mampu gak kamu untuk menghadapi setiap ujian dan rintangan yang Ia berikan? Mungkin kamu selalu merasa kayak, aku gagal banget ya. Aku selalu gagal dalam hal percintaan. Aku udah menjadi seseorang yang setulus yang aku bisa. Aku udah ngasih effort sebisa aku. Aku udah ngasih sikap yang emang, ya aku berusaha untuk ngebahagiain dia. Dia seseorang yang aku sayang. Aku ngerasa kayak, semua tuh udah aku berikan, tapi kenapa aku selalu ngerasa gagal? Aku selalu ngerasa, aku terus yang ngerasa mencintai dia, tapi aku gak ngerasa kayak dicintai. Aku selalu berusaha memberikan yang terbaik. Aku selalu berusaha untuk jadi seseorang yang dia inginkan. Tapi kenapa lagi aku selalu gagal? Aku capek. Aku capek ngerasa seperti ini terus. Aku capek ngerasa jadi orang yang gak pernah bahagia. Aku capek harus terus merasakan rasa sakit seperti ini. Memulai semuanya dari awal lagi, menyembuhkan hati yang terluka, dan semua gak semudah itu untuk aku lewati. Ikhlas juga gak mudah. Dan setiap kali aku bersama dengan seseorang, aku selalu ngerasa, aku gagal banget ya. Gagal jadi yang kamu mau. Gagal jadi seseorang yang kamu inginkan. Aku gagal banget ya. Gagal jadi seseorang yang bisa bikin kamu bersyukur punya aku. Aku ngerasa mungkin, ya aku emang gak cukup baik buat kamu. Mungkin aku adalah seseorang yang emang gak bisa kamu banggakan. Mungkin aku gak cukup baik untuk kamu sayangi. Aku selalu ngerasa kalau setiap kali aku sayang sama orang, aku selalu mendapatkan rasa sakit ketika aku menyayangi seseorang itu. Aku ngerasa selalu gagal, sampai di titik dimana aku capek. Aku trauma. Aku capek banget yang namanya mengenal percintaan yang dimana semua harus berakhir seperti ini. Hey, aku emang gak tahu permasalahan kamu gimana. Pasti kamu ngerasa di titik dimana kamu ngerasa capek banget ketemu sama orang baru. Mau mulai semuanya dari awal lagi, adaptasi lagi. Dan dimana ketika kamu merasakan patah hati lagi, kamu harus berusaha untuk mengikhlaskan lagi. Terbiasa tanpa dia lagi, terus menyembuhkan semuanya seorang diri. Untuk melewati fase-fase tersebut tuh gak mudah. Untuk melewati hal-hal yang udah bikin kita sakit, itu juga gak mudah. Dengerin ya. Bukan berarti kamu gak tulus. Bukan dengan kamu menganggap kenapa orang tulus itu selalu jadi sakitin. Gak kok. Memang orang tulus tuh memang ujiannya tuh hebat banget. Dan kamu termasuk salah satu manusia itu. Manusia yang dimana Tuhan uji apakah ketulusan kamu tuh sampai di sini aja atau tidak. Makanya kenapa ketika kamu sayang sama seseorang, aku pernah bahas di podcast sebelumnya, jangan terlalu berlebihan, sewajarnya aja. Karena kita tuh sebagai manusia gak ada yang tahu kapan orang itu tuh akan selalu stay dan kapan orang itu tuh akan pergi.
Setiap orang tuh ada waktunya dan setiap orang tuh ada masanya. Mungkin ketika kamu ngerasa hati kamu tuh udah cocok sama dia, tapi bukan berarti ya Tuhan memberikan kamu waktu lebih lama sama dia. Bisa jadi Tuhan memberikan kamu waktu sama dia tuh gak lama. Dan justru Tuhan memberikan kamu waktu yang lama tuh waktu dimana kamu berproses untuk memperbaiki semuanya. Gak ada yang gagal kok. Gak ada. Mungkin emang kamu belum ketemu orang yang emang udah Tuhan takdirkan buat kamu. Gini deh, ketika kita udah mengalami rasa sakit hati, patah hati, dia ngerasa semua itu udah berantakan banget, pasti wajar kok kalau ngerasa takut, trauma, dia ngerasa takut gagal lagi, ngerasain apa ya, mungkin kegagalan lagi, wajar kok. Cuman jangan kamu jadikan kegagalan kamu itu bikin kamu stuck, bikin kamu gak mau untuk berubah, bikin kamu gak mau ngeyakinin diri kamu bahwa kamu tuh bisa loh untuk merubah itu. Gagal itu adalah hal yang wajar. Tuhan memberikan kamu kegagalan bukan berarti kamu menjadikan diri kamu tuh lemah lalu menyerah gitu aja. Justru dari kegagalan itu kamu lihatlah peluang apa yang bisa kamu jadikan obat untuk diri kamu sendiri. Jadi dari kegagalan itu bukan berarti semata-mata itu hanya kegagalan buat kamu aja. Tapi kamu harus bisa menyembuhkan diri kamu sendiri. Menjadi obat dan tiang dan benteng yang kuat untuk diri kamu sendiri. I know, emang nyembuhin diri sendiri tuh gak mudah. Kayak mungkin orang lain mudah ya ketika kamu bercerita sama orang lain. Udah ikhlasin. Enggak kok, kamu gak gagal. Kamu udah jadi orang yang tulus. Cuman emang dia gak bersyukur aja punya kamu. Kelak suatu saat nanti, kamu akan ketemu dengan orang yang bersyukur punya kamu. Mungkin emang jalan kamu tuh saat ini dipersulit dulu. Dengan kamu merasakan berbagai macam rasa sakit, bukan berarti menjadikan diri kamu tuh menjadi seseorang yang gak percaya diri kalau misal kamu tuh bisa bahagia. Justru dari banyaknya kegagalan, kekecewaan, dan rasa sakit, itu kamu jadikan motivasi. Kamu jadikan pelajaran. Oh ternyata rasa sakit ini tuh, ya aku harus lebih berhati-hati lagi. Jangan terlalu cepat menjatuhkan pilihan hati. Karena kita sebagai manusia gak akan ada yang tahu. Apakah setiap manusia itu datang untuk membahagiakan atau justru malah menyakiti? Maka dari itu, dari banyaknya kegagalan itu, jangan jadiin diri kamu gak percaya diri ya. Ya kalau misal kamu tanya, Kak April pernah gagal gak? Aku pernah kok. Dan setiap orang pasti pernah ngerasain kegagalan. Tapi dari kegagalan itu, jangan bikin kamu putus asa. Ya. Jangan kamu bandingin diri kamu sama orang lain. Orang lain kok bahagia banget ya. Orang lain tuh kok gini gitu ya. No, stop. Stop melihat orang lain dengan sisi positifnya aja yang kamu lihat. Kamu juga gak tahu kan aslinya mereka tuh seperti apa. Dan kamu, diri kamu ya hanya kamu yang tahu. Maka dari itu, jadikan diri kamu menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Ubah diri kamu, walaupun emang kamu selalu ngerasa gagal, walaupun kamu nganggap kalau orang tulus itu selalu berakhir dengan disakiti, enggak kok. Ubah opini kamu dengan hal yang lebih positif lagi. Dengan orang tulus tuh bukan berarti selalu berakhir disakitin. Mungkin memang kamu dekat sama seseorang yang dimana dia tuh gak bersyukur punya kamu. Sedangkan kamu yang udah setulus ini malah mendapatkan seseorang yang gak sebaliknya. Dan harus selalu ingat, gak selamanya effort itu bisa mendapatkan feedback yang baik. Kalaupun kamu gak mendapatkan feedback yang baik, jangan mengharapkan feedback yang baik dari orang. Yang penting kamu udah effort, kamu udah nunjukin kalau kamu tuh tulus. Masalah nanti dia yang ngasih feedback yang baik atau enggak, itu urusan dia. Walaupun pasti rasanya sakit banget ketika kamu udah ngasih yang terbaik, tapi dia gak sebaliknya. Gak apa-apa.
Memang susah jadi orang baik tuh. Tapi dengan kita jadi orang baik tuh, kamu bisa dikasih lihat sama Tuhan bahwa ya orang yang kamu sayang saat ini tuh dia baik atau enggak. Ternyata enggak. Jangan sedih ya. Ya walaupun emang pasti rasanya berat banget sih. Apalagi kalau misalnya udah berkali-kali gagal. Pasti rasanya gak enak banget. Capek kak gagal terus? Capek kak mulai terus? Capek kak terus menerus seperti ini? Kapan ya bahagianya? Hey, kamu tuh hanya manusia biasa. Kita semua sebagai manusia gak ada yang tahu kapan kebahagiaan seseorang itu datang. Setelah melewati banyak sekali rasa sakit, pasti pengen banget yang namanya bahagia. Tapi kita gak ada yang tahu kapan bahagia kita tuh datang dan kapan Tuhan memberikan itu. Cukup jadikan diri kamu menjadi seseorang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Ubah diri kamu dan jadikan diri kamu sebagai obat untuk segala macam penyakit yang terjadi dalam diri kamu sendiri. Oke? Dan jangan terlalu cepat ya. Kalaupun kamu ngerasa kamu selalu gagal, bukan berarti kamu terus-menerus akan gagal ke depannya. Kamu harus bisa ubah mindset pikiran kamu ke hal-hal yang lebih positif. Gagal itu bukan berarti kamu harus stuck sampai di sini. Justru dari kegagalan itu, itulah awal dimana ya kedepannya nanti jika kamu mengalami kegagalan lagi, kamu udah mendapatkan pengalaman dari apa yang udah kamu lewati sebelumnya. Jadi kamu lihat diri kamu sebelumnya, oh kamu pernah ngerasain ini. Kalaupun suatu saat nanti ngerasain lagi, kamu harus bisa menyembuhkannya dan memperbaiki semua itu. Jangan jadikan diri kamu menjadi seseorang yang menganggap semuanya tuh ya udah. Kamu dengan memikirkan diri kamu dengan menyerah. Gak boleh ya. Makanya kenapa tuh aku tuh seneng banget tahu kalau misalnya Boim Podcast tuh gak kayak full galau aja. Mungkin apa ya, kayaknya dari awal aku bikin podcast, aku belum pernah deh bikin konten dimana dari awal sampai akhir tuh full galau. Terus bikin kalian tuh kayak bukannya sembuh, malah kayak makin sedih, makin galau. Itu enggak, aku enggak kayak gitu sih. Karena buat aku tuh, ketika kamu mendengarkan konten aku tuh, ada hal yang emang itu bisa menarik diri kamu. Ada hal yang bisa kamu ambil gitu loh. Jadi, bukan semata-mata konten aku tuh, udah full galau, dan lain sebagainya, enggak kok. Dan aku seneng, makasih ya udah ngasih penilaian baik untuk setiap konten aku bawakan. Aku seneng banget ngeliat kalian yang seneng ketika aku membawakan podcast yang aku bawakan di YouTube maupun di Spotify. Makasih ya udah support aku sampai sejauh ini. Next, kita mau bahas konten apa ya? Aku bingung nih. Ada request. So sebelumnya makasih ya udah selalu nunggu updatean terbaru dari podcast teman tidur maupun podcast tentang luka yang tersedia di Spotify. Jangan lupa juga untuk dengerin podcast aku lainnya yang tersedia di Spotify ya. Dan semoga podcast ini bisa menjadi teman tidur terbaik kamu malam hari ini. So nanti aku akan menyapa kamu lagi di podcast selanjutnya. Jangan pernah bosen ya. Semoga kalian selalu suka dan aku harap keadaan kamu selalu dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih udah dengerin episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya, di podcast teman tidur.